Present, Miss. Present, Miss. The material today is about business presentation skills. Before that, do you know what is business presentation skills? Ada yang tahu nggak apa itu business presentation skills? Ya, apa yang jelas? Apa itu business presentation skills? Iya, benar. Jadi, business presentation skill itu adalah keterampilan kita ketika mempresentasikan bisnis. Jadi kalau dalam dunia kerja kita harus punya skill untuk presentation. So, what are business presentation skills? Presentation skills are the abilities required to deliver information, ideas, products, or business solution effectively and professionally in front of an audience. Jadi, business presentation skill itu adalah kemampuan yang dimiliki seorang businesswoman ataupun pekerja, orang yang bekerja dalam menyampaikan informasi, ide ataupun produk dan juga solusi efektif itu dalam masalah yang dihadapi di suatu perusahaan. So, why are business presentation skill is important? Yang pertama itu, business presentation skill are highly needed in the international workplace. Jadi kalau kita mau bekerja di perusahaan internasional, enggak pun internasional atau di perusahaan nasional, kita harus punya skill to presentation. Jadi dengan kita punya skill to presentation, kita bisa mengajak atau membuat klien kita itu interest dengan apa yang kita presentasikan, produk yang kita presentasikan. And second, why important business presentation skill is they help you communicate ideas, product, and solution to client and colleagues. Jadi dengan skill business presentation ini kita bisa melakukan komunikasinya efektif agar klien dan kolegis atau teman kolegis itu rekan kerja kita itu bisa nyaman terus pun senang gitu lah bekerja sama dengan kita kalau kita punya skill untuk presentation. Oke, dan yang ketiga itu di enhance professionalism and competitive. Jadi kalau kita punya skill to presentation, kita itu bisa ada di budaya saing atau kita tuh bisa bersaing dengan perusahaan yang lebih dari kita gitu karena skill yang kita miliki gitu. Jadi rekan kerja kita atau calon klien kita itu tertarik gitu dengan apa yang kita presentasikan. Kalau kita punya skill to presentation. Oke, structure of business presentation itu ada tiga. Ada three, yang pertama itu opening, second is main content, and the last is conclusion. So di opening kalian itu sebagai orang yang mau presentasi atau someone to presentation, kalian itu di opening harus ada greeting and self introduction. Lalu jadi kalian itu harus memberikan salam dan memperkenalkan diri kalian. Di opening juga kalian itu harus introduce your company. Jadi memperkenalkan perusahaan kalian. Jadi itu kalian itu berasal dari mana, dari perusahaan apa. Dan di opening juga kalian itu harus state dan propose. Jadi kalian harus ngasih tahu ke audiens atau calon klien kalian itu tentang tujuan kalian mempresentasikan itu apa. Contohnya nanti ya ada. And the section kedua itu main content. Kita masuk ke main content. Setelah kalian tadi udah memperkenalkan diri, memperkenalkan perusahaan kalian dan ngasih tahu tujuan kalian itu apa, di main content kalian harus explain background atau problem
problem dari perusahaan itu gitu. Dan selanjutnya itu setelah kalian menjelaskan problem atau permasalahan yang terjadi saat ini, kalian itu harus present your solution or proposal. Jadi udah ngasih tahu nih problemnya. Terus setelah problemnya udah tahu, kalian juga harus ngasih tahu solutionnya itu apa, solutionnya itu gimana gitu di presentation bisnis kalian. Nah, kalau mau menarik atau make interesting your client, kalian harus support dengan adding data or graphic or charts. Jadi kalian harus tunjukkan dengan bukti yang jelas. Bisa berupa data ataupun tabel-tabel grafik. And the last is conclusion. Setelah kalian menjelaskan permasalahan atau produk yang kalian tawarkan gitu kan, kalian harus kemudian kan kalian menjelaskan solusinya gimana. Di conclusion, kalian harus summarize key points-nya. Jadi kalian tuh harus menyimpulkan gitu dari presentasi kalian itu apa. And the last, invite question or feedback. Jadi tanya ke audiensnya, ada yang kurang paham kah, atau ada pertanyaan, atau dia bingung gitu. Terus ada kasih feedback gitu, agar mereka itu merasa dihargai gitu loh. Gak cuma kalian yang berbicara yang dihargai, mereka juga sebagai audiensnya merasa dihargai dengan adanya feedback. Contoh sentence using in opening presentation, kalian bisa mulai dengan good morning, good afternoon, or good day gitu. Kalian introduce yourself, perkenalan diri dengan menggunakan kalimat my name is, misal my name is Rana gitu. And I am the apa? Kasih tahu posisi kalian di perusahaan itu apa gitu. Sebagai manager kah, marketing kah, atau apapun itu. Dan selanjutnya kalian introduce your company, perusahaan kalian. Ini contohnya berada di PPT. Kalian bisa gunakan apa contoh kalimat ini ataupun yang lainnya, terserah. Dan kemudian di opening itu kan ada introduce your company. Tuh kalian bisa menggunakan kalimatnya like our company, misal PT Mandiri Jaya gitu. And specialist in, misalnya tulisan itu spesialisnya di bidang industri. Itu tujuannya kan, tadi tujuannya itu kalian bisa menggunakan kalimat today I would like to talk about, presentasi kalian itu lah tentang apa, ataupun kalimat lainnya kayak the purpose of this presentation is to introduce produk baru gitu, misalnya kalian memperkenalkan produk baru. And example of main content, kalian menawarkan masalah yang terjadi saat ini gitu. Kalian menjelaskan, memaparkan permasalahan yang terjadi, kemudian kalian menawarkan solusinya itu seperti apa. Kalian bisa menggunakan kalimat like currently many companies face the challenge of like problemnya gitu. We have identified and unmet need in, terus describe your problem. Kemudian kalimat yang bisa kalian gunakan disuruh describe your solution, kalian bisa menggunakan misal our proposed solution is right description of solution. Jadi kalian bisa menjelaskan jelas dan padat solusinya itu apa gitu. Ya, kemudian nggak lupa juga ditambah dengan support data. Conclusion, you can use sentence like in summary, our solution can help you to clear your problem, or to conclude, we believe that our solution is the best way to address this problem, like that. Okay, dari example of sentence in opening, main content, and conclusion is have example like dialogue. Ini adalah contoh dialog ketika kalian itu mempresentasikan suatu produk dari perusahaan kalian itu. Ini dialognya itu kalian itu situasinya itu kalian itu rekan kerja setim, rekan kerja, dan kalian itu ingin mempresentasikan ke klien kalian itu tentang produk baru yang baru diluncurkan dari perusahaan kalian. Ini akan pilih aja ya. Ini just it is okay, apa-apa baca aja contohnya. Miss mau yang cowok, Pak Is, boleh Pak Is? Sini.
kita praktek ya. Ceweknya boleh jawab, boleh? Ini baik. Berdaya dengan rekan setimnya. Jadi situasinya kali itu rekan kerja yang mau presentasikan perubahan. Teman-teman kalian ini jadi calon klien kalian, di mana kalian harus membujuk mereka, membuat mereka tertarik gitu dengan produk yang diluncurkan oleh perusahaan kalian. Silakan. Good morning everyone. My name is Zawala Rivaldo and I am the marketing manager at PT Energi Hijau Mandiri. Hello, I'm Faiz, the technical director at PT Energi Hijau Mandiri. Our company specializes in renewable energy solutions. Today, we would like to introduce our newest product, EcoBright Solar Panels, and explain how it can help companies reduce electricity costs and support environmental sustainability. Currently, many companies face the challenge of rising electricity costs and the heavy reliance on conventional power sources. This not only increases operational expenses but also negatively impacts the environment. We have identified an unmet need for a reliable and eco-friendly energy solutions in the business sector. Our proposed solution is EcoBright, an energy efficient and environmentally friendly solar panel system. EcoBright allows companies to generate their own clean energy, significantly lowering electricity bills and reducing carbon emissions. Here is some data showing current market trends. Over the past year, companies using EcoBright have reduced their electricity costs by up to 40%. This graph illustrates the reduction in both energy expenses and carbon footprints after installing our solar panels. In summary, EcoBright solar panels can help your company lower operational costs and contribute to a greener planet. To conclude, we believe that EcoBright is the best choice for companies seeking sustainable and cost-effective energy solutions. Thank you for your attention. Do you have any questions or feedback? We are happy to discuss for each other. Oke, applause. Oke, thank you Faiz, sudah kelas. Ini health tips for effective presentation. So, buat kalian harus confident body language, like eye contact and gesture. Jadi, ketika kalian mempresentasikan, karena tadi masih belajar, it's okay. And the next, kalian bisa improve dengan kalian tuh harus percaya diri gitu, pede aja gitu dengan menggunakan body gesture, like eye contact dengan klien kalian. And next tips is present data visually. Jadi kalian tuh bisa mendukung atau support your presentation dengan data, gitu. Dengan data, grafik, or apapun gitu, agar audiensnya itu tertarik dan percaya dengan apa yang kalian presentasikan. The next tips is practice before your presentation. Jadi sebelumnya kalian tuh harus prepare dulu gitu. Sebelum presentasi kalian tuh harus banyak latihan, prepare, agar ketika kalian presentasi nggak kepo lagi gitu, nggak kaku, nggak gagal gitu. And the last, jangan lupa senyum gitu, karena senyum itu kan ibadah. Jadi kita bisa menarik klien dengan senyuman. Mana tahu dia suka senyuman kita, tapi dia nggak suka presentasi kita, dia bisa jadi tetap apa gitu, setuju gitu dengan kerjasama kita. Kita tuh banyak senyum. Jadi senyum itu penting. Oke? Maybe enough our lesson today. Please have thoughts about the material. So success in business start with confident communication. Jadi kesuksesan dalam bisnis itu dimulai dengan komunikasi yang percaya diri gitu. Jadi kalian gak usah takut ketika kalian ingin berbicara atau ingin menarik klien kalian gitu, ingin apa ya, mempengaruhi gitu klien kalian agar mereka itu setuju gitu dengan apa yang kalian sampaikan. Oke, jadi enough. Nggak ada tugas ya untuk kali ini. Yes, cukup
cukupkan pertemuan pada hari ini. Kita tutup pertemuan kali ini with say hamdalah